Selamat datang di channel Nalar Yoga. Pernah kamu bertanya-tanya bagaimana pesawat yang beratnya bertonton bisa melayang di udara? Jawabannya terletak pada kekuatan tak terlihat yang disebut lift atau gaya angkat. Mari kita jelajahi rahasia di balik penerbangan ini. Seperti seorang detektif memecahkan kasus yang rumit. Marita had cordyceps pesawat tujuh. Imilitun Emirates NU istihad growth sayap. Bezalkan ridotas dan tinggi di bawah. Perhatian bagaimana mengalir terlalu cepat di air sayap, menciptakan tekanan darat membantu tumangkis pesawat. Juga berikut mengukir strength atau angle of attack, menekan kiri dari angka. Sudut ini sumber harap berseptif di surface untuk menghasilkan lift yang cukup. Dengan memahami lift, misteri penerbangan terungkap. Pesawat bisa terbang meski lebih berat dari udara berkat desain sayap yang cerdas. Bayangkan sebuah kecerdasan. Pesawat ini lebih berat dari udara karena massa dan volumenya yang besar. Tetapi ada pertarungan sengit terhadap kedua kekuatan. Sayap pesawat dirancang khusus untuk menghasilkan lift yang lebih kuat dari gaya gravitasi. Lift ini seperti tangan raksasa yang mendorong pesawat ke atas. Bayangkan ini seperti ditarik tambang antara lift dan gravitasi. Gravitasi menarik pesawat ke bawah, refleksi dari sayap sebesar spring. Di dunia nyata, pesawat seperti Boeing 737 bisa terbang meski beratnya ratusan ton. Lift dari sayapnya menang melawan gravitasi, membuat pesawat melayang di langit. Lihat gambar ini. Panah biru menunjukkan pusat lift di atas pesawat, sementara pusat gravitasi di tengahnya. Lift harus lebih kuat untuk menang. Numbers assurance and death at 8 but yan ang pada pesawat. Lift melawan gravitasi dan stringan ini. Nomi terakhir menekankan pertarungan lift versus gravitasi. Lift harus lebih kuat, pesawat bisa terbang. Prinsip Bernoulli menjelaskan mengapa sayap pesawat bisa menciptakan kekuatan angkat. Bayangkan sayap sebagai pisau yang membelah udara. Bagian atas sayap melengkung membuat udara harus bergerak lebih cepat untuk menempuh jarak yang sama. Menurut hukum Bernoulli, udara yang bergerak cepat memiliki tekanan lebih rendah. Lihat diagram ini. Udara di atas sayap bergerak lebih cepat, sehingga tekanan di sana lebih rendah. Di bawah sayap, udara bergerak lebih lambat dengan tekanan lebih tinggi. Perbedaan ini menciptakan kekuatan angkat yang mendorong pesawat ke atas, seperti tangan raksasa yang mengangkatnya. Ini menunjukkan bentuk sayap kuning dengan aliran udara. Panah di atas lebih renggang, menandakan kecepatan tinggi dan tekanan rendah. Di bawah, panah lebih rapat untuk kecepatan rendah dan tekanan tinggi. Dalam kehidupan nyata, ini seperti bagaimana pesawat komersial seperti Boeing atau Airbus menggunakan prinsip ini untuk terbang ribuan kilometer. Diagram terakhir ini menunjukkan 3 panah ke atas yang mewakili lift, kekuatan angkat. Udara yang lebih cepat di atas sayap menciptakan tekanan rendah, sementara yang lebih lambat di bawah menciptakan tekanan tinggi. Hasilnya, pesawat terangkat. Ini adalah prinsip yang digunakan oleh semua pesawat modern. Kecepatan dan sudut serang sayap adalah kombinasi yang sangat penting untuk penerbangan. Pesawat harus mencapai kecepatan tentu saat lepas landas, sekitar 200 hingga 300 km per jam. Sayap juga diangkat pada sudut tertentu yang disebut sudut serang untuk memaksimalkan gaya angkat atau lift. Ini seperti seorang pelari yang mengambil ancang-ancang sebelum melompat. Bentuk sayap pesawat yang disebut airfoil sangat aerodinamis. Bagian atasnya melengkung, sedangkan bagian bawahnya datar. Desain ini mengoptimalkan aliran udara, membantu menciptakan perbedaan tekanan yang diperlukan untuk menghasilkan lift, seperti bentuk sayap burung yang sempurna untuk terbang. Selain angkat dan gravitasi, ada juga dorongan dari mesin dan hambatan udara yang mengaruhi penerbangan pesawat. Dorongan atau thrust berasal dari mesin pesawat yang mendorongnya ke depan. Sementara itu hambatan adalah hegemon gerakan pesawat dari udara. Mesin pesawat harus cukup kuat untuk mengatasi hambatan ini dan mempertahankan kecepatan yang diperlukan agar pesawat tetap terbang. Tanpa keseimbangan ini, pesawat tidak bisa maju. Ini seorang pesepeda yang harus mengayuh lebih keras untuk melawan angin yang kencang. Tanpa usaha ekstra, tak akan melambat. Wright bersaudara, Wilbur dan Orville, adalah 2 saudara dari Ohio yang bermimpi terbang.
Mereka mulai dengan toko sepeda, tapi minat mereka pada penerbangan membuat mereka menjadi pelopor sejarah. Mereka akan eksperimen dengan angin untuk memahami aerodinamika. Ini adalah diagrami bagaimana umawar berbeda seribu yang penting untuk konsep F. Mereka merancang pesawat dengan cermat, termasuk sayap yang melengkung dan kontrol yang inovatif. Desain ini kan pesawat menghasilkan lift yang cukup untuk mengangkat beratnya. Pada 12 Desember 1943, mereka berhasil dengan Flyer E. Pesawat ini berbobot 340 kg dan terbang selama 2 detik, menempuh jarak 37 meter. Ini adalah penerbangan bertenaga pertama yang berhasil dikendalikan. Wright bersaudara membuktikan bahwa lift dari desain aerodinamis dapat mengalahkan gravitasi. Mereka adalah pahlawan sejati yang membuka jalan bagi dunia penerbangan modern. Industri penerbangan sedang berubah menuju masa depan yang lebih hijau dan canggih. Mari kita jelajahi tren-tren menarik ini bersama contoh dunia nyatis. Salah satu tren utama adalah pesawat listrik dan berbasis tenaga surya. Pesawat seperti Aviation Alice menggunakan panel surya untuk terbang tanpa bahan bakar fosil. Ini adalah langkah besar menuju penerbangan berkelanjutan. Teknologi hidrogen juga menjanjikan. Pesawat seperti Zero Avia menggunakan fuel cell hidrogen untuk menghasilkan listrik, memungkinkan penerbangan jarak jauh tanpa emisi karbon. Ini adalah solusi inovatif untuk tantangan lingkungan. Bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF dibuat dari sumber terbarukan seperti sampah atau biomasa. Ini dapat dicampur dengan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Maskapai seperti KLM sudah menggunakannya. Pesawat masa depan juga akan memiliki desain interior yang futuristik, dengan layar transparan, pencahayaan cerdas, dan efisiensi energi tinggi. Ini menunjukkan brand intern jahat step bingungan. Dengan inovasi seperti ini, masa depan penerbangan lebih hijau, efisien, dan penuh kemungkinan. Pesawat akan terus berkembang untuk melindungi lingkungan sambil membawa kita lebih jauh. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.